Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini ya, masih bisa saya memberikan motivasi, semangat, dukungan buat Anda semuanya, terutama yang saat ini memang sedang panik-paniknya, sedang stres-stresnya lah ya, sedang menghadapi ribuan tekanan, ribuan ancaman. Tapi beberapa hari ini, mohon maaf ya, beberapa hari ini sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena banyaknya penggerebekan demi penggerebekan. Setelah terjadi kemarin itu yang pertama di Jakarta Barat, habis itu di Tangerang, habis itu di Jogja, habis itu di Kalbar, sekarang giliran di Kelapa Gading, Jakarta. Ya, ayo, ini di depan dan di hadapan OJK loh, ya, dekat banget di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, dekat di lingkungan AFPI, dekat di lingkungan Satgas Waspada Investasi. Ya, jadi ini yang mau kita bahas hari ini, dan teman-teman semuanya silahkan memberikan masukan, komentar, apa yang mau Anda sampaikan, apa yang mau Anda ucapkan. Mumpung saat ini sedang hangat-hangatnya ya, silahkan isi di kolom komentar dan jangan lupa untuk buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Terima kasih banyak. Semoga saja channel ini bisa berkembang lagi ya. Pastinya bisa memberikan semangat dan masukan-masukan positif buat Anda semuanya yang saat ini sudah berpikiran negatif, dan bisa menjadi optimis lagi dan bisa menjadi semangat lagi ya. Oke, gini. Ini ada yang lucu ya dari penggerebekan yang dilakukan di daerah Kelapa Gading di Jakarta Utara ya, tadi malam ya, penggerebekan kantor pinjol ilegal dengan berkaryawan sebanyak 87. Tapi saya dengar juga tadi dari berita TV One, mereka ini pegawainya itu ratusan. Ya, dan kantor itu tidak pernah tutup. Itu yang saya dengar dari berita TV One tadi, dan sempat juga diwawancarai salah satu karyawannya di situ, dan dia baru bekerja itu selama sebenarnya saya tidak tahu, dan 2 minggu katanya. Itu sebuah keterpaksaan. Anda boleh lihat layarnya, gambarnya di sebelah saya ini saya munculkan ya. Saya munculkan, cuman nggak bisa durasi panjang ya. Dia itu cuman baru bekerja 2 minggu, dia pun juga bingung entah dia bekerja ini masih di training atau sudah pegawai tetap. Dia juga bingung. Yang jelas dia belum mengerti itu bahasa dia di situ ya. Tapi kita nggak peduli soal itu, mau dia mengerti mau dia tidak mengerti, yang penting dia telah bekerja di tempat yang salah, ikut mengintimidasi meskipun dia baru bekerja ya. Kita nggak peduli itu. Tapi sejauh ini yang saya dengar tadi dari wawancara TV One terhadap karyawan pinjol yang digrebek polisi semalam di daerah Kelapa Gading itu, mereka mengaku karena memang kesulitan dari lapangan kerja, desakan dari sebuah kebutuhan ekonomi ya. Jadi sesuai fakta yang saya sampaikan di video, orang yang bekerja di pinjaman online adalah orang miskin semuanya. Nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang berduit. Jadi ketika mereka melakukan penagihan, seolah-olah mereka menjadi seorang miliarder, mereka memiliki perusahaan dengan 4 lantai. Sekarang ayo, mana debt collector yang sering menyampaikan, saya pemilik perusahaan itu, ini perusahaan kami, ini uang perusahaan saya, melarikan uang perusahaan kami? Mana debt collectornya ya? Sekarang giliran kena tangkap aja kayak kucing dipukul pakai lidi. Pernah nengok nggak kucing dipukul pakai lidi kayak apa? Langsung pendek kepalanya, langsung nunduk-nunduk kayak gini kan. Jadi saya sempat juga kasihan tadi itu nengok di berita di TV One ya. Tapi apa boleh buat, sekarang Anda sudah bertentangan dengan hukum karena pekerjaan Anda salah, dan keberadaan dari kantor itu juga salah karena kantor itu adalah ilegal ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya sebelum saya membacakan beritanya, itu terjadi di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Otomatis pendiri perusahaan ini pendiri ya, apalagi itu ruko dengan sekian lantai, apakah dia tidak bayar pajak ke Pemda? Ya, atau dia tidak ada mungkin
contoh ya, bodohnya aja ya. Ada orang yang buka sebuah warung itu masih dikunjungi oleh Satpol PP untuk membayar pajak ke daerah. Dan bagaimana dengan kantor ini gitu loh? Apakah juga nggak dikunjungi oleh Satpol PP ataupun mungkin dari petugas-petugas pemerintahan yang berhak dalam pemungutan pajak untuk daerah itu? Yaitu bahasa kita ya, mudah-mudahan nanti bisa dibuka oleh media supaya ini juga jelas bagaimana sih sebenarnya trik-trik mereka. Dan di sini saya juga mau membacakan satu berita tentang kelabui polisi saat digrebek. Jadi ketika dilakukan penggerebekan itu, kantor ini mengelabui polisi dengan dia berdalih bahwa ini adalah kantor bagian ekspedisi atau pengiriman barang. Ya, tapi yang namanya polisi ya mana mungkin mereka melakukan penggerebekan setelah mereka mendapatkan info A1 ataupun sudah valid 100%, baru mereka akan turun. Nggak mungkin mereka sia-sia dong, karena ini menyangkut masyarakat dan satu usaha seseorang. Ya, jadi polisi pasti sudah mengantongi bukti yang valid sehingga dia datang ke situ. Kita baca ya beritanya ya. Anda boleh lihat di sebelah saya. Kelabui polisi saat digrebek kantor pinjol ilegal di Kelapa Gading mengaku perusahaan ekspedisi. Jakarta, Kompas.com. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan PT ANT Information Consultant AIC, perusahaan yang melakukan praktik pinjaman online atau pinjol ilegal di Kelapa Gading, hendak mengelabui polisi saat digrebek. Diketahui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjol ilegal tersebut di Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober 2021 malam. Jadi salah satu pengelabuan bahwa kantor ini bukan dilakukan untuk pekerjaan sebagai pinjol, kata Auliansyah saat ditemui di lokasi. Auliansyah bercerita polisi menemukan pesan WhatsApp di ponsel salah satu pegawai yang berada di kantor tersebut. Dalam pesan itu, seseorang menyuruh pegawai itu mengaku sebagai perusahaan ekspedisi kepada polisi. Berarti ada kiriman pesan. Nanti kalau ada yang razia, misalnya nenek-nenek, sebut aja kita ini perusahaan ekspedisi dalam melakukan pengiriman barang. Tapi sayangnya polisi tidak sebodoh itu. Anda bukan melakukan pengiriman barang, tapi melakukan penyebaran data dan pengiriman uang secara ilegal dan penyebaran data orang secara ilegal ya. Saya bersyukur itu. Tadi juga kami sempat melihat ada WhatsApp dari salah satu rekannya mengatakan bahwa tidak apa-apa, nanti akan kita koordinasikan. Sampaikan saja bahwa kita ini adalah perusahaan ekspedisi, seperti itu tuturnya. Berarti dari kalimat ini ada satu kalimat, tidak apa-apa, nanti akan kita koordinasikan. Sampaikan saja bahwa kita ini adalah perusahaan ekspedisi. Koordinasi ini ada apa ini sebenarnya? Ya. Apakah saking beratnya dekingan dia atau saking beratnya backingan yang ada di belakang itu sehingga dia bisa berkoordinasi? Ya, ini tidak semudah itu loh. Ini dilihat oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Ya, jadi jangan asal-asalan. Sekali saja ada suatu permainan, banyak yang akan kena berentek dia. Auliansyah menduga pihak perusahaan ini sudah mempersiapkan diri sejak pemberitaan terkait penggerebekan tempat usaha pinjol mencuat. Berarti ketika dilakukan penggerebekan di Jakarta Barat, mereka telah mempersiapkan diri nih. Kalau seandainya ada polisi yang datang, sampaikan saja kita ini perusahaan bagian ekspedisi pengiriman barang. Nanti backingan kita bisa lah ngurusin ini. Kenyataannya tidak seperti itu ya. Polisi pun hanya menemukan 4 orang pegawai yang sedang bekerja di mejanya masing-masing. Sedangkan karyawan lainnya bekerja dari rumah. Diketahui PT AIC memiliki 78 pegawai. Tadi kami tanyakan, ada yang menyatakan bahwa hari ini mereka melaksanakan WFH. Saya bertanya supervisor kapan mereka melangsungkan WFH. Katanya hari ini, ucap Auliansyah. Berarti kalau mereka melakukan WFH, berarti acara penggerebekan polisi telah bocor. Atau ya, ini atau gara-gara ada penggerebekan di Jakarta Barat kemarin, mereka mempersiapkan diri sehingga karyawan yang bekerja hanya beberapa orang saja di kantor, sisanya dari rumah. Ya,
Tapi saya yakin polisi akan menelusuri satu persatu dan polisi tidak akan membiarkan Anda masih melakukan penyebaran data meskipun bekerja dari rumah. Untuk Anda yang saat ini kantor Anda sedang digrebek, Anda bersyukur atau berucap syukur karena Anda berada di rumah. Siap-siap nanti polisi akan mengunjungi rumah Anda masing-masing karena Anda bekerja di kantor pinjol ilegal. Tunggu aja gilirannya ya. Oke, kita lanjut. Jadi menurut saya karena kemarin kami melakukan penggerebekan di beberapa tempat, makanya mereka memutuskan untuk WFH. Benar banget. Jadi mereka mengantisipasi nih. Kalau seandainya ada polisi yang datang, nanti suatu saat pasti perusahaan kita yang akan menjadi lirikan dari polisi karena kantor ini ilegal. Jadi mereka susunlah rencana. Dan kami sebagai masyarakat berharap kepada Bapak Kepolisian, tolong jemput satu persatu karyawan yang di WFH-kan itu. Karena ini sudah banyak menghilangkan nyawa seseorang. Tolong dijemput satu persatu dan diperiksa satu persatu apa aja pekerjaan mereka. Dan jangan biarkan mereka menghapus data yang ada. Ya, tapi ini ada untungnya juga buat teman-teman yang saat ini juga masih terjebak di pinjaman online. Kenapa saya bilangin ada untungnya juga? Mana tahu Anda terjebak di pinjol yang saat ini digrebek polisi yang karyawannya di WFH. Karena saking takutnya karyawannya sehingga mereka menghapus semua data Anda yang ada di perusahaan itu. Ya, jadi bersyukur aja. Dengan adanya penggerebekan ini, semuanya pasti membersihkan data dan mereka tidak mau ada bukti. Ya, ketika mereka menghilangkan bukti, hari itu data Anda dihapus dari sistem pinjaman online. Jadi bersyukur aja, viralkan lagi dan naikkan lagi video-video orang yang membahas tentang pinjaman online. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 4 pegawai dan menyita barang bukti berupa komputer, laptop, modem, dan data-data nasabah. Keempat pegawai tersebut kemudian diamankan ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Polisi juga berencana memanggil para pegawai yang bekerja dari rumah. Mantap. Saya bersyukur banget ini ya, padahal saya baru asumsi, saya nggak nengok tadi loh. Ya. Jadi polisi berencana memanggil para pegawai yang bekerja dari rumah. Siap-siap aja teman Anda yang 4 orang ditangkap polisi itu, dia yang akan menyebutkan nama Anda satu persatu. Mampus ya, baru Anda merasakannya nanti gitu loh. Ya, jadi teman Anda yang jadi pengkhianatnya nanti, siapa-siapa aja teman-teman Anda yang bekerja satu perusahaan, disebut si A, si B, si C, si D semuanya. Mampus, baru nanti keluar dari kantor polisi, teman yang 4 dibawa polisi ini habis kena pukulin sama orang yang berada di rumah. Karena kesalnya, ngapa-ngapain, sebutin nama saya, diam-diam aja kan gitu ya. Jadi di sini mana lagi kelanjutannya? Oke ya, cukup ya di sini ya. Jadi saya juga berharap ya Bapak polisi terus bekerja giat membasmi pinjol ilegal karena penyakit yang cukup membahayakan bagi masyarakat. Tapi juga masih saya ingatkan selalu, sumber penyakit yang paling berbahaya bagi masyarakat adanya di pinjol legal ya. Jadi kalau penyakitnya diobati, sumber penyakitnya tolong dicegah dan dibasmi juga. Ya, jangan hanya penyakitnya yang diobati sementara sumber penyakitnya itu masih dibiarkan berkeliaran sehingga mereka masih bisa menularkan virus untuk masyarakat ke depannya. Ya, jadi kita berharap dari pihak kepolisian bisa membasmi sumber virusnya, sumber penyakitnya yang berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan, semua datanya ada di situ. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf teman-teman semuanya. Silahkan disupport channel ini supaya lebih berkembang lagi, bisa memberikan semangat dukungan buat teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.